Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Puspitasari dari Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya bersama teman saya Nelly Indria Pangestika dari nama Akuntansi. Di video kali ini kita akan membahas tentang hukum waris dan ilmu hadis. Di sini ada yang bertanya nih Abah mengenai hukum waris. Jadi ada beberapa orang yang sebelum meninggal ini sudah membagi harta warisnya untuk ke ahli waris. Namun setelah meninggal ini terus dilihat pembagiannya ini ada yang tidak sesuai nih. Sebagaimana yang kita tahu, untuk misalkan dia ini memiliki anak angkat. Nah, anak angkat ini memperoleh hak waris dari si pewaris. Nah, yang kita tahu kan harusnya ini dalam bentuk hibah pemberiannya, namun ini dapat warisan. Itu nanti setelah pemilik harta meninggal, apakah ahli waris yang lain ini boleh mengubah pembagian waris yang tersebut itu yang untuk anak angkatnya? Setelah orang itu meninggal, terus ternyata pembagiannya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Yang melihat siapa? Yang meninggal kan nggak bisa lihat. Enggak, maksudnya kayak ada pengacaranya gitu. Ada pengacaranya. Oh, berarti orang kaya ya? Oh iya, orang kaya. Orang kaya. Banget. Berarti warisannya banyak, tajir ya? Tajir. Iya. Terus dia punya anak angkat. Nah, anak angkatnya ini dapat hak warisnya dia, gitu kan, harusnya dalam bentuk hibah. Pertanyaannya, dari mana tahu bahwa dia dapat waris? Kan tadi pemilik harta meninggal, lalu kemudian yang bagiin tentu yang masih hidup dong, bukan yang udah meninggal kan. Nah, tahunya bahwa anak itu anak angkat itu dapat warisan, tahu dari mana? Jadi kayak Siapa yang ngasih itu istilahnya, pertanyaan? ayahnya gitu. Ayahnya sebelum meninggal tuh udah membagi warisan. Oh, udah ada statementnya. Udah ada statementnya. Udah ada Kayak wasiatnya. dalam wasiat. Oh, gitu. Jadi ternyata orang ini, si pemilik harta, sebelum dia meninggal dia sudah membuat suatu statement, statuta, atau yang kita kenal yang namanya wasiat. Ya. Ternyata di dalam wasiat itu anak angkat juga dapat bagian. Iya, dapat bagian, tapi bukan dalam bentuk hibah. Bukan dalam bentuk hibah, tapi dia hitung sebagai warisan gitu. Iya, kayak gitu. Itu bisa diubah atau enggak? Ya, kalau tidak sesuai tentunya bisa dirubah. Karena kan kita ketahui bahwa para ahli waris itu orang-orangnya sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Yaitu pertama adalah janda atau dudanya. Kalau ini ayahnya meninggal, berarti istrinya atau ibunya anak-anak itu dapat bagian. Setelah itu tentu anak-anaknya. Anak-anaknya itu baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Setelah itu dilihat juga apakah si ahli pewaris ini masih punya orang tua atau enggak, masih ada enggak ayah ibunya. Kalau memang masih ada juga mereka dapat bagian. Begitu juga dengan saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi harus kita ketahui bahwa yang namanya warisan itu adalah harus dikeluarkan dulu kewajiban-kewajiban yang menyangkut si pewaris. Misalnya si pewaris itu sebelum meninggal dia itu dirawat di rumah sakit, ya, dirawat di rumah sakit, kemudian makan waktu yang cukup lama dan makan biaya yang cukup tinggi. Harus bayarin dulu biaya-biaya. Terus ini juga biaya pemakaman. Biaya pemakamannya itu harus diambil dari harta yang ditinggalkan. Misalnya kan pemakaman juga kan bayar tuh bulan, ya kan. Terus kemudian biaya sewa ambulannya dan sebagainya. Kalau kita memang secara umumnya yang dilakukan itu biasanya tuh
eh, banyak dari sumbangan orang ya. Kadang-kadang kan kalau orang meninggal tuh ada baskom ya, ada baskom takziahnya gitu. Sebenarnya untuk baskom itu adalah diperuntukkan bagi keluarga yang kemalangan. Sementara untuk merawatnya itu harus diambil dari harta si yang meninggal itu. Ketentuannya seperti itu. Jadi biaya pemakaman, biaya perawatan dia selama sakit, dan juga utang-utangnya itu harus dikeluarkan dulu dari harta yang dia tinggalkan. Setelah kemudian hal-hal tersebut sudah beres, baru kemudian warisan itu diperhitungkan untuk dibagikan kepada para ahli waris. Dan ahli waris itu sudah ditentukan orang-orangnya. Jadi tidak bisa si pewaris atau si pemilik harta itu menentukan siapa-siapa yang harus dapat. Jadi bukan haknya dia lagi ya. Kalau waktu dia masih hidup hibah, itu terserah dia mau ngasih siapapun, berapa besar pun terserah. Tapi ketika yang dinamakan warisan kan syarat utamanya adalah si pemilik harta atau si pewaris itu harus sudah meninggal dulu. Terus kemudian juga orang yang akan menerima itu harus dalam keadaan hidup. Makanya pernah saya sampaikan di kelas juga ya, bahwa ketika salah satu ahli waris itu ada yang meninggal, misalnya ada anaknya yang meninggal mendahului bapaknya, ya duluan anaknya daripada bapaknya, apakah kemudian itu lari ke cucunya? Tidak, karena orang yang meninggal itu tidak lagi mendapatkan warisan. Dia harus syaratnya kalau warisan itu orang yang ngasih harus sudah meninggal, orang yang menerima harus masih hidup. Jadi kalau si ahli waris sudah meninggal, jelas dia bukan menentukan siapa yang harus mendapatkan, dan kemudian yang menerima juga kalau sudah meninggal dia tidak mendapatkan ini bagian lagi. Lalu anak cucunya gimana? Kan ada ya, masa nggak kebagian? Nah itulah berdasarkan kesepakatan saudara-saudaranya yang lain itu, anak-anaknya itu. Ya masa tega sih nggak dikasih, nggak dapat. Maka yang masih hidup yang mendapatkan warisan itu mungkin bisa mengeluarkan sebagian dalam bentuk hibah, paham ya? Nah, jadi dalam bentuk hibah dikeluarkan supaya anak dari yang almarhum ini yang kagak dapat bagian karena udah meninggal duluan dapat juga gitu. Jadi intinya semuanya sudah ditentukan, besaran-besarannya juga sudah ditentukan, berapa persentasenya sudah diberikan. Andai kata kemudian kan sering kita diskusikan bagaimana anak perempuan kan setengahnya dari laki-laki ya kan gitu kan. Wah ini kayaknya nggak adil gitu kan, berpikiran kita nih, kadang-kadang manusia suka ngomong begitu kan, yang adil adalah bagi rata begitu kan. Jalan keluarnya adalah mendingan dibagi dulu sesuai dengan syariat ya. Kalau udah dapat semua bagiannya, nah barulah kemudian dikeluarkan sebagian, diratain lagi gitu loh. Jadi selamat istilahnya, jadi selamat dari hukum syariat bebas, malah dapat pahala untuk berbagi gitu kan. Hadiah berarti kan dapat lagi bagian dari hibah atau hadiah boleh, dan itu bisa mubah, bisa juga sunnah, terserah. Tapi jangan yang hukum waris yang sudah ada ketentuannya kita robah-robah dan kita anggap bahwa itu tidak adil. Jangan, nanti kita dianggap kok lebih ngerti daripada Allah sih. Allah tentukan apa kok kita tentukan apa, bilang nggak adil lagi. Berarti kan kita udah udah kasarnya takabur. Masa Allah dibilang nggak adil sementara kita yang lebih adil? Berarti sebenarnya ada jalan untuk membagi itu. Lalu anak angkat gimana? Ya anak angkat juga seperti itu. Kalau misalnya tadi di dalam testamennya, di dalam surat wasiatnya dia menyebutkan bahwa anak angkatnya juga mendapatkan warisan, itu tidak bisa, tidak berlaku. Anak angkat saja tidak boleh disebutkan bintinya siapa. Kalau anak perempuan binnya siapa itu nggak boleh. Misalnya kamu punya
contohnya si A punya anak angkat, si A namanya katakanlah Hamid, ya punya anak namanya siapa, Aminah gitu ya, nggak boleh disebutkan Aminah binti Hamid karena itu bukan anak kandung dia, tapi harus disebutkan ke bapak aslinya. Makanya kemudian kalau anak angkat itu anak perempuan ya, pada waktu menikah bukan ayah angkatnya yang menikah yang jadi wali, harus ayah kandungnya. Mau nggak mau jadi anak angkat yang katakanlah mulai dari orok diambil sekalipun, begitu dinikah ya harus dibongkar rahasianya. Jangan nangis ya, ternyata kamu selama ini harus tahu kamu sebenarnya bukan anak bapak. Wah, banyak yang suka shock seperti itu ya, ya kabur shock ya. Tapi kalau dia dewasa ya mungkin shock sih wajar aja, normal. Tapi kan dia udah mendapatkan perlakuan yang baik selama ini. Tahu justru orang tua aslinya malah dia apa nggak tahu kenapa kok diserahin ke orang lain kan gitu. Berarti kan yang berjasa justru orang tua angkatnya gitu. Shock sebentar nggak masalah. Saya pernah ngalamin itu, ada apa namanya kakak saya begitu menikah dikasih tahu ya shock lah. Tapi sekarang bye-bye aja, no problem dengan saudara-saudaranya juga, apa nggak ada permasalahan apapun. Nah berarti kembali ke warisan tadi, kalau disebutkan ya nggak ini nggak bisa dijalankan, nggak sah, nggak boleh dia dapat. Yang boleh adalah kalau saudara-saudaranya itu kemudian berunding ambil dari bagiannya lalu kemudian dihibahkan kepada si anak angkat untuk menjaga persaudaraan antara mereka, ya kan. Jangan sampai apa gara-gara dia nggak dapet, nah terus kemudian baru ketahuan anak angkat terus kemudian nggak dapet. Sedih banget ya, pasti sedih banget ya, nggak dapet apa-apa. Makanya kemudian istilahnya di samping dia jadi shock karena rahasianya dia ketahui, tapi kemudian kan dia dihibur dengan saudara-saudaranya yang lain berempati. Nih saya dapat bagian, kita semua dapat bagian, tapi kemudian nanti setelah dibagi sesuai dengan syariat ya kita kumpulin lagi baru kita bagi sama rata. Boleh seperti itu, silahkan aja, tapi ketentuannya udah diterima dulu ya. Si perempuan ikhlas menerima bagian setengah dari bagian laki-laki kan, itu kan ya, semuanya juga dapat. Dan si anak kakak juga ikhlas, dia kagak dapat, semua udah ikhlas, baru kemudian dipikirkan lagi ya apakah mau diratain lagi, terserah gitu. Boleh kan yang seperti itu. Jangan tiba-tiba kita kemudian ini nggak dapet nih kan anak angkat, ya kasihan banget ya, padahal dari kecil sama-sama gitu kan. Malah mungkin biasanya kan anak angkat itu mendahului anak kandung. Biasanya kan orang anak angkat itu karena buat mancing ya. Kan nggak mungkin kalau misalnya anaknya udah banyak ngangkat lain nama-namain kerjaan kan. Ngapain anaknya udah banyak ngangkat anak lagi kan gitu. Biasanya kan untuk mancing gitu, untuk mancing maka kemudian diangkat anak. Jelas ya? Oke. Ya, silakan. Ada yang lain bakal? Tadi sebenarnya aku mau izin nanya, Abah, tadi kan menyinggung masalah uang taziah ya. Nah, semisal kan ada keluarga yang meninggal dapat uang taziah, tapi keluarga tersebut kan tadi Abah membahas tentang uang taziah itu tidak boleh dipergunakan untuk membayar utang si yang sudah meninggal ini gitu. Semisal si keluarga ini malah menggunakan uang tersebut untuk membayar utang orang yang meninggal ini, menurut hukum Islamnya seperti apa, Abah? Ya kita lihat dulu lah kondisinya. Artinya kan secara hukumnya utang dan semua kewajiban itu harus diambil dari hartanya si mati, ya harta si almarhum. Itu kan kondisinya kalau dia punya harta, terus dia nggak punya, misalnya katakanlah orang yang nggak punya, terus kemudian dia juga masih utang rumah sakit, terus kemudian dia juga untuk pemakaman dia nggak punya simpenan, ya kan, rumahnya ngontrak, katakan begitu kan, ini bukan sedikit kan yang statusnya seperti itu. Lalu gimana? Ya, ini kan kondisi yang lain ya, itu kan hukum seperti itu kalau memang si pewaris memang meninggalkan harta, meninggalkan warisan, maka berlakulah seperti itu. Semua biaya-biaya diambil dari milik si pewaris, ya, si pemilik harta. Nah kalau dia bukan pemilik harta, dalam arti memang nggak punya harta, ya, rumahnya ngontrak, terus kemudian rumah sakit juga masih ngutang, ya kan,
anak banyak lagi, 10 orang lagi, wah kontrakan 10 orang lagi. Anaknya banyak lagi ya, rajin rupanya orang ini. Udah rumah ngontrak, anaknya 10 lagi, nggak punya apa-apa lagi. Ya tentu dalam kondisi seperti ini uang santunan itu ya boleh-boleh aja. Bahkan kalau makanya kan kadang-kadang apa namanya, orang kalau meninggal itu kan suka dari keluarganya suka bilang, barangkali bapak dan ibu, saudara-saudara ada yang masih tersangkut paut dengan almarhum, utang piutang gitu ya kan, mohon untuk segera kami dihubungi supaya kita bisa selesaikan, karena apa, utang itu akan tetap terjadi gitu. Nah, kau punya saudara misalnya utangnya banyak, kagak punya saudara, ya anak banyak lagi, siapa harus nanggung? Ya Allah Maha Pengasih lah. Ya, artinya kan Allah juga tahu kondisi orang itu kayak apa ya, dalam arti bukan artinya kemudian ya kondisi seperti itu kan baunya dia, itu kan masalah rezeki dari Allah juga. Orang jadi kaya jadi miskin kan memang katakanlah udah ada suratannya, walaupun itu tergantung juga pada usaha dia ya. Nah, tapi kan perolehan orang itu punya banyak harta juga kan kembali lagi kepada rezeki dari Allah gitu. Maka kemudian utang-utang dari si pewaris itu, dari orang yang meninggal itu ya sebenarnya menjadi tanggungan para ahli waris. Jadi para ahli waris itu tentunya jangan berpikir tentang enaknya doang, mau dapat warisan, begitu dihitung itu malah nombok, wah mau dapat utang gitu. Kalau dapat ya harus ditanggung resikonya kan. Sama kalau kita dalam kerja sama ekonomi Islam ya, mudharabah, ingat ya, mudharabah kan bukan hanya mikirin untung. Kalau untung dibagi, kalau buntung dibagi juga. Ya, iya, jadi kalau misalnya ternyata rugi ya menjadi tanggungan bersama dari si pengelola dengan si pemilik harta. Berarti warisan juga seperti itu. Ketika memang ada hartanya dibagi, kalau ternyata hartanya habis dan yang ada malah utang, ya nanggung juga dong. Udah nggak mau tahu. Giliran utang daripada nggak pada lari, ya nggak bisa begitu, atau kesian si mati dong. Gitu. Oke? Masih ada? Tentang ilmu hadis sih. Ya. Jadi aku pernah baca di suatu Google, di ilmu hadis itu terdapat istilah silsilah al-sanad. Nah, istilah silsilah al-sanad itu yang bagaimana sih, Bah? Baik, dalam ilmu hadis itu kita ketahui itu kan ada dua bagian besar. Pertama adalah riwayah, yang kedua adalah diroyah. Riwayah itu adalah periwayatan, artinya mata rantai yang saling sambung menyambung, itu disebut sanad. Itu mata rantai yang sambung menyambung, penuturannya dari si A dapat dari mana, dari si B dapat dari mana, dari si C dapat dari mana gitu kan. Kalau kita baca hadis begitu ya, artinya kan suka ada diriwayatkan oleh ini ujungnya aku mendengar Rasulullah mengatakan begini gitu kan ya. Jadi artinya nah jalannya cerita dari ini ke sini sampai kepada Rasulullah itu disebut periwayatan. Nah sambung menyambungnya itu, tali temalinya itu, mata rantai sambung itu disebut sanad. Nah sementara yang disebut matan atau diroyahnya adalah konteksnya, teksnya, apa yang katakanlah apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dilarang Rasulullah, itu kontennya itu disebut sebagai matan atau diroyahnya. Maka ilmu hadis itu berguna untuk melakukan kajian, penelitian, benar nggak bahwa sesuatu itu memang merupakan ucapan Rasulullah. Dari mana dapatnya? Dari si B dari mana? Dari si C dari mana? Dari si D. Itu sampai ujungnya kemudian benar dari Rasulullah. Makanya kemudian dalam ilmu hadis tuh yang namanya para rawi itu jalannya dari satu ke sini itu diteliti dalam arti benar enggak orang-orang yang menyampaikan ini orang-orang yang bisa dipercaya, baik dia punya ingatan tajam, baik dia punya memorinya bagus, kemudian orang juga jujur, orangnya juga ibadahnya kuat dan sebagainya. Makanya kemudian dalam sanadnya itu
kalau ternyata ada seorang perawi, orang yang menyampaikan itu diragukan kredibilitasnya, itu hadis yang disampaikan oleh orang seperti itu jadi nggak dipakai, ya. Hadisnya nggak dipakai gitu, walaupun mungkin isinya bagus, kontennya bagus, tapi dari periwayatannya ternyata ada cacat, yaitu ada orang yang dianggap nggak bagus. Si A dapat dari si B dapat dari si C ternyata setelah diteliti, wah ini orang ini kayaknya nggak jujur nih, suka bohong nih, ya. Nah itu nggak dipakai, walaupun isinya bagus. Nah berarti yang dipakai benar-benar, yang disaring, yang diseleksi adalah kalau memang para perawinya, para penyampainya, artinya riwayatnya itu adalah yang suatu riwayat yang mulus, yang bagus, dan tidak ada sanad yang putus. Jadi mata rantainya istilah ininya tidak ada missing link artinya ada link yang terputus. Misalnya dari si C langsung ke E gitu, berarti kan D-nya hilang nih. Nah itu nggak dipakai, hadis itu nggak dipakai karena ada link yang terputus, ada mata rantai yang hilang gitu. Jadi sanad itu adalah mata rantainya, ya, mata rantainya. Oke? Ada pertanyaan lagi, Abah, mengenai hadis. Kan biasanya hadis mengalami suatu penyimpangan atau tercampur oleh pendapat dari si penyampai, kan kadang ada tuh ulama-ulama yang berbeda pendapat seperti itu. Nah pertanyaan itu, bagaimana sih Abah cara menguji atau membuktikan secara ilmiah bahwa hadis tersebut itu asli atau murni? Saya koreksi dulu, hadis itu kalau kamu katakan biasanya mengalami penyimpangan, nggak ada. Kenapa? Justru dengan adanya riwayah dan di riwayah tadi yang menyimpang udah jelas nggak ada, nggak bisa, nggak dipakai. Yang ada adalah kemungkinannya adalah beda teks, beda ini loh, narasinya gitu loh. Kan gini, Rasulullah mengatakan begini, lalu kemudian para sahabat mendengar, mengingat, mencatat. Kan bukan satu orang, sahabat A, B, C, D gitu kan. Apalagi kalau beliau itu menyampaikannya dalam satu majelis, satu pengajian gitu. Ya otomatis lah orang-orang ini kan beda-beda penafsiran, beda-beda tangkepannya, ya kan. Kamu aja satu kelas kan saya ngomong begini belum tentu sama semua seragam, kan nggak mungkin. Kalau diminta jelaskan lagi, tadi Pak Sani ngomong apa? Kamu bisa dijelaskan, tapi bahasanya pasti beda-beda. Kamu mengatakan seperti ini, ya ini mengatakan seperti ini. Mungkin maknanya sama, tapi kan bahasanya beda gitu. Jadi yang mungkin yang terkait dengan itu adalah yang tadi kamu sebutkan. Jadi teksnya, diroyahnya itu beda karena tergantung, ada orang yang intensitas hubungannya dengan Rasulullah tuh tinggi, dalam arti sering ketemu, sering ngobrol, akrab, itu kalau keluarganya lah, istri-istrinya lah ya. Tapi ada juga yang jarang, ya mungkin dari daerah lain yang ketemunya mungkin cuma sebulan sekali, kalau ada pertemuan aja, kalau nggak dia nggak ketemu. Ya otomatis yang orang yang lebih dekat dengan orang yang agak jauh beda dong ininya. Nah, makanya pemaknaannya, ditafsirnya bisa beda-beda, tapi maknanya, matanya mungkin sama. Dirayanya beda, matanya mungkin sama, artinya maknanya sama, intinya sama, tapi cara penyampaian atau bunyi teksnya beda gitu. Tapi hadis itu yang ada sekarang ini itu sudah disaring, terutama yang yang hadis Bukhari, hadis Muslim itu udah disaring gitu. Artinya sudah terseleksi, bisa dipercaya. Bagaimana cara melakukan penelitian ilmiahnya? Ya itu tadi, kalau kita saya nggak yakin dengan itu, saya pengen tahu sendiri, ya silakan teliti aja, si A dapat dari si B dapat itu, kamu teliti aja terus berdasarkan kajian ilmiah sampai akhirnya benar terbukti bahwa itu memang datangnya dari Rasulullah. Terbuka, siapa aja boleh kalau mau mau melakukan penelitian. Ya kira-kira seperti itu. Ya mungkin dalam sesi ini kita cukupkan dulu, mungkin nggak bisa disambung dengan yang lain lagi ya. Oke, saya kira bisa ditutup dulu sesi ini, silahkan. Oke, untuk sesi sekarang kita sudah cukupin, sudah banyak pertanyaan yang sudah dijawab oleh Abah. Terima kasih Abah sudah menjawab pertanyaannya. Untuk kesempatan kali ini atau video kali ini saya tutup.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.